saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Januari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi tetapkan Kepala JPL Bulog Maluku jadi tersangka kasus pemukulan wartawan jenderal. Johar Ismail selaku Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog atau JPLB Cabang Maluku, Maluku Utara, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemukulan wartawan tribunambon.com Jenderal Luis pada Sabtu 13 Januari 2024. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik kepolisian sektor atau Polsek Paguala melalui serangkaian penyelidikan, serta memiliki dua bukti kuat, yakni berupa keterangan saksi dan surat visum. Penetapan tersangka diungkapkan Kanit Reskrim Polsek Paguala Aibda Martin kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa 16 Januari 2024. Dijelaskannya, Isnain telah ditahan sejak 14 Januari 2024. Tersangka akan ditahan selama 20 hari hingga 2 Februari 2024. Dijelaskannya terhadap penetapan tersangka, penyidik menyangkakan tersangka Johair Isnain dengan pasal 351 ayat 1. Sebelumnya kasus pemukulan berujung pengeroyokan jurnalis tribunambon.com saat meliput peristiwa tergelincirnya truk bermuatan beras Bulog di Halong, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Dugaan penganiayaan itu terjadi di jalan raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang beras Bulog atau GBB Halong milik Perum Bulog Drive Maluku, Maluku Utara, Halong, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Terduga pelaku pemukulan diketahui adalah Johair Isnain selaku Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog, Cabang Maluku, Maluku Utara. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, wartawan jenderal dipukul Kepala JPL Bulog Maluku. Ombudsman sebut ini menjadi raih kebebasan pers. Kasus penganiayaan jurnalis tribunambon.com oleh Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog atau JPLB Cabang Maluku, Maluku Utara, Johar Isnain, jadi sorotan publik. Kepala Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet pun ikut bersuara. Dikonfirmasi tribunambon.com, Hasan mengaku prihatin dengan kejadian itu, mengingat pelaku yang kini berstatus tersangka adalah pejabat penting di instansinya. Lanjutnya, aksi kekerasan yang dialami Jenderal Luis itu menjadi raih kebebasan pers. Dijelaskan jurnalis bertugas untuk kepentingan publik dan berada dalam lingkungan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pemukulan hingga pengeroyokan itu tidak hanya melanggar KUHP, namun juga Undang-Undang Pers. Kejadian itu pun akan berdampak terhadap indeks persepsi demokrasi, khususnya di Maluku. Dia pun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Diberitakan kejadian pemukulan hingga pengeroyokan itu terjadi di jalan raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang beras Bulog atau GBB Halong, milik Perum Bulog Drive Maluku, Maluku Utara, kawasan Galala, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Benar atau menghakim sendiri atau boleh bilang kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh Pak Kepala Bulog itu. Tidak boleh seperti itu, karena apa? Wartawan dalam hal pekerjaannya itu dilindungi oleh undang-undang, dan sebagai warga negara apapun juga hal-hal kita, maka kita harus mampu menahan diri, tidak boleh melakukan hal-hal yang kaitan dengan masalah pelanggaran hukum, apalagi sampai kepada mengarah ke penganiayaan. Maka Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku sangat mengharapkan kepada korban untuk segera melaporkan bersangkutan. Bila terbukti bahwa telah terjadi penganiayaan, maka yang bersangkutan lalu diadili menurut ketentuan hukum. Ya, saya menghimbau supaya orang semua ini harus menghormati pekerja pers, karena pers itu adalah merupakan salah satu kekuatan infrastruktur politik yang mendorong suprasosial politik.
Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, petugas damkar Kota Ambon protes hasil P3K. Ombudsman sebut terjadi maladministrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamet memastikan laporan dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K Jabatan Fungsional 2023 yang dilaporkan petugas pemadam kebakaran telah ditindaklanjuti. Pemeriksaan hingga pleno telah dilakukan dan hasilnya telah terjadi maladministrasi. Selain itu juga diduga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Ombudsman pun telah membentuk tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya puluhan petugas damkar Kota Ambon yang mengadu merupakan tenaga honorer yang sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Ia mengingatkan para pelapor tidak takut melaporkan jika terjadi intimidasi. Diberitakan sebelumnya, aduan para petugas damkar ini buntut tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional 2023. Perwakilan petugas damkar Jemi menduga terjadi maladministrasi hingga kecurangan dalam proses seleksi. Dugaan tersebut yaitu terkait nilai kelulusan hingga mekanisme yang tidak sesuai dengan keputusan Kemenpan RB. Dijelaskan terkait nilai kelulusan, peserta yang dinyatakan lolos seleksi P3K memiliki nilai rendah dibanding dengan peserta tidak lolos. Selanjutnya menyoal mekanisme, yaitu keputusan Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023 yang menerangkan bahwa setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Peserta yang dinyatakan lolos malah tidak memiliki pengalaman seperti diterangkan dalam keputusan Kemenpan RB tersebut. Diketahuinya Tribuners, sebagian besar dari mereka adalah tenaga pengajar tanpa pengalaman sesuai kebutuhan formasi P3K. Sementara dia dan rekannya tidak hanya berbekal pengalaman, juga memiliki sertifikasi keahlian. Dia pun menyesalkan kondisi itu dan berharap mendapatkan keadilan. Dia pun meminta Ombudsman menindaklanjuti laporan tersebut. Dari damkar, Pak. Ya. Hari ini Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku telah melakukan rapat pleno yang terdiri dari tim periksa, tim pemeriksaan dan verifikasi laporan, dan tim pencegahan telah memeriksa laporan itu secara seksama dan telah ditindaklanjuti dengan maladministrasi yang diduga, yaitu maladministrasi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh atasan terlapor, yaitu PJ Wali Kota Ambon terhadap kepentingan daripada para pelamar P3K di damkar. Salah satu unsur yang menjadi asbab sehingga ditemukan dugaan maladministrasi itu adalah mereka memiliki nilai yang tinggi dan orang-orang yang dinyatakan lulus itu ternyata mereka memiliki nilai yang rendah. Itu pertama. Kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ternyata teman-teman yang di damkar ini adalah mereka yang sudah bertugas kunjungan ke Pemda Kota Ambon untuk melihat permasalahan ini supaya penyelesaiannya secara baik. Adapun harapan daripada pelapor adalah agar terlapor bisa dapat mengembalikan hak-hak mereka sehingga mereka merasa terzalimi itu bisa dikembalikan hak-haknya, itu bisa. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners, sampah menumpuk di Jalan Solim Maluku Tengah. Warga sebut tak ada pengelolaan terpadu. Puluhan sampah plastik lagi-lagi menumpuk di sepanjang jalan raya Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 16 Januari 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 3 sore di lokasi, terlihat banyak sampah menumpuk dan berserakan pada sisi jalan, tepatnya di kawasan perbatasan Negeri Suling dan Negeri Tulehu. Tumpukan sampah nampak merusak keindahan jalan yang masih asri dengan kerindangan pepohonan.
Pengendara roda 2 yang melintas pun nampak menutup hidung tatkala melewati ruas jalan tersebut. Pasalnya, sampah-sampah tersebut lama tak diangkut hingga mengeluarkan aroma busuk yang menusuk. Salah seorang warga Madi mengaku resah akan kondisi tersebut. Menurutnya, permasalahan sampah diakibatkan tidak adanya pengelolaan sampah secara terpadu di Kecamatan Salahutu. Dijelaskan bahwa tidak tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai, baik yang disediakan oleh pemerintah tingkat desa atau negeri hingga tingkat kecamatan. Hal itu mengakibatkan warga secara sembarangan membuang sampah. Menurutnya, Tribuners, pemerintah tidak serius menangani permasalahan sampah hingga pengelolaannya secara baik. Akibatnya, sampah menjadi sumber penyebaran penyakit. Dia berharap adanya keseriusan pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah. Kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners, sah DPRD Malra setujui ranperda pembentukan 2 OHOI di Kecamatan Kei Kecil. Rancangan peraturan daerah pembentukan 2 OHOI atau desa di Kecamatan Kei Kecil akhirnya disetujui 7 fraksi di DPRD Maluku Tenggara atau Malra. Keputusan persetujuan ranperda tersebut disepakati lewat rapat paripurna DPRD Malra yang digelar di ruang sidang utama DPRD Malra Senin 15 Januari 2024. Ranperda tersebut ditetapkan setelah pembahasan selama beberapa hari oleh DPRD Malra bersama tim teknis pemerintah daerah serta OPD terkait. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono dalam sambutannya mengatakan, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan menurut asas otonomi daerah. Serta tugas pembantuan merupakan amanat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia mengatakan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah dirumuskan dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang menjadi bagian tidak dapat terpisahkan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat. Ia menambahkan, pembentukan kedua OHOI ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan prinsip otonomi daerah yang efisien dan efektif. Berdasarkan penjelasan melalui tim teknis Pemda telah mengajukan ranperda tentang pembentukan OHOI, OHOIJAN, dan OHOI WADDEK, yang tentunya segala prosedur ketentuan perencanaan peraturan perundang-undangan telah ditempuh dalam tingkat koordinasi antara tim teknis bersama stakeholder, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penyusunan ranperda tersebut. Selain menyetujui ranperda pembentukan 2 OHOI, DPRD Malra juga menyetujui ranperda tentang tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2024. Kita beralih ke berita terakhir, Tribuners, masih dari Kabupaten Maluku Tenggara. Lewat pembahasan maraton, DPRD sepakati ranperda tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pembahasan rancangan peraturan daerah atau ranperda tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra 2023-2024 akhirnya disepakati. Lewat agenda maraton yang digelar sejak Jumat 5 Januari 2024 dengan agenda penjelasan Bupati pada paripurna DPRD Malra terhadap ranperda tentang tata ruang wilayah Kabupaten Malra tahun 2023-2045. Dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap ranperda tata ruang wilayah serta tanggapan pejabat Bupati terhadap pandangan umum fraksi. Kemudian pembahasan ranperda tentang tata ruang wilayah Malra tahun 2023-2024 dibawa dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dan pada akhirnya pembahasan antara DPRD dan Ketua Tim Teknis yang diwakili staf ahli, Bupati Bidang Ekonomi,
keuangan, dan pembangunan bermuara pada kata sepakat. Setelah melewati limit waktu yang panjang, akhirnya 7 fraksi di DPRD Malra menyetujui Ranperda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023-2024. Pengambilan keputusan persetujuan Ranperda tersebut disepakati pada rapat paripurna DPRD Malra yang dipimpin Ketua DPRD Malra, Minduri Kudubun, dan dihadiri pejabat Bupati Malra Jasmono, penjabat Sekretaris Daerah Nikodemus Ubro, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Malra. Kabak Umum Sekretariat DPRD Malra Rahmat Jamlian, Senin 15 Januari 2024 sore kemarin. Menurutnya sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan dalam bab, pasal, dan ayat dari Ranperda tersebut, pokok pembahasan DPRD Malra dan tim teknis didasarkan pada dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Januari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.